Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat An-Najm ayat 19 hingga ayat yang ke-26-nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah, maka ra'aitum, kalian melihat atau menilai atau menganggap. Afara'aitum, maka apakah kalian menganggap atau menilai atau melihat bahwasanya Al-Lata wal Uzza. Al-Lat itu salah satu tuhan sesembahan yang mereka orang-orang Arab jahiliyah sembah, yang mana Tuhan Lata ini adalah dulunya seorang lelaki yang dermawan. Dia rajin menumbuk gandum untuk kemudian dibikin makanan dan dibagi-bagikan kepada para jamaah haji, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhajian ke tanah suci Mekah. Lata ini adalah dikenal sangat dermawan. Kemudian pastinya orang yang dermawan itu sangat dicintai oleh umat. Maka setelah Lata, lelaki ini, meninggal dunia, kemudian dikubur di suatu tempat, dan orang-orang yang biasa dan mengenal kebaikan dan kedermawanan Lata ini bertanya, karena saat itu sudah tidak ada lagi orang yang membagi-bagi makanan tersebut. Maka mereka pun merindukannya, dan ditunjukkannya kuburannya, bahwa disitulah dia dikubur. Kemudian mereka melakukan ritual peribadatan di kuburan tersebut. Dan pada akhirnya Lata ini disembah-sembah dan dipuja-puja oleh mereka, menjadi salah satu sembahan dari orang-orang jahiliyah dahulu. Dan Lata ini adalah berupa kuburan seorang yang sangat dermawan saat itu. Wal Uzza, dan Tuhan Uzza, yaitu tuhannya orang-orang jahiliyah dahulu. Uzza ini bentuknya atau wujudnya adalah berupa pohon samurah. Kebetulan di suatu tempat tersebut ada 3 pohon samurah, dan di tengah-tengahnya ada bangunan rumah semacam ruangan begitu, yang diklaim bahwa di situ tempat Tuhan Uzza berada, di mana di saat Khalid bin Walid telah masuk Islam radhiyallahu taala anhu, disuruh oleh Nabi kita SAW untuk memberantas dan menghabisi Tuhan Uzza tersebut. Dan Khalid pun radhiyallahu taala anhu langsung melaksanakan tugasnya
Dan beliau menyuruh para juru kuncian untuk minggir, dan beliau menghunus pedangnya, kemudian 3 pohon samurah itu langsung ditebasnya, dipotongnya, dan dihabisi semuanya. Bahkan rumah yang ada di situ pun dihancurkan olehnya. Kemudian dia kembali menghadap Rasulullah SAW dan melaporkan kerjaannya. Kata Nabi SAW, wahai Khalid, engkau belum melakukan apa-apa. Pergilah kamu kembali ke sana. Maka Khalid bin Walid pun radhiyallahu taala anhu, tanpa banyak bicara dan tanpa banyak bertanya kepada Rasulullah, ia langsung berangkat ke sana lagi untuk kedua kalinya. Dan ternyata beliau melihat sesosok tubuh yang wanita yang sedang telanjang, menguraikan rambutnya, dan bahkan menaruhi di kepalanya dengan tanah-tanah. Maka tanpa berpikir panjang, langsung Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu menebasnya dengan pedangnya, dan tersungkurlah sesosok tubuh wanita tersebut mati. Kemudian Khalid pun kembali menghadap Rasulullah SAW. Maka Rasul pun mengatakan, ya, baru kamu betul-betul melaksanakan tugas. Artinya membenarkan bahwa memang Tuhan Uzza yang sebetulnya, yang hakikatnya adalah sosok makhluk bangsa jin wanita yang menghuni pohon tersebut dan seringkali memperdengarkan suara rintihannya. Maka masyarakat saat itu yakni mengkultuskan pohon tersebut dengan memberikan sesajian dan lain sebagainya, juga ritual-ritual ya penyembahan terhadap ya Tuhan Uzza yang mereka klaim sebagai sembahan mereka. Begitu juga wa manata tsalisatal ukhra, dan Tuhan Manat ya yang ketiganya yang lain. Tuhan Manat ini bahkan dengan Tuhan Hubal, yaitu bentuknya suatu patung yang terbikin dari batu akik yang dipasang di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah. Dan juga sama menjadi sesembahan ritual bagi orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 nama berhala yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Ini karena ketiganya ini adalah merupakan sesembahan mereka yang paling tersohor di antara sesembahan yang lainnya yang begitu banyak jumlahnya. Alakumuz zakaru walahul unsa. Alakum, apakah untuk kalian az-zakar, yaitu anak-anak lelaki. Di mana orang-orang Arab jahiliyah sangat bangga kalau terlahir anaknya itu lelaki. Namun betapa merasa hinanya manakala dikabarkan bahwa anak yang terlahir darinya adalah perempuan. Sehingga mereka pun tidak segan-segan daripada menanggung rasa malu, langsung bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Itulah tradisi orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dan mengajak mereka untuk berpikir, apakah kalian yaitu bangga, senang apabila mendapatkan anak lelaki dari kalian, walahul unsa, sedangkan bagi dia Allah Subhanahu wa taala adalah anak perempuan.
Karena tiga Tuhan mereka yang disebutkan, baik Lata, Uzza, Manat, itu diklaim oleh mereka adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, tilka idzan qismatun diza. Tilka, yang demikian itu, idzan. Kalau memang demikian, untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan, kalau begitu kata Allah, qismatun adalah pembagian yang diza. Diza artinya curang atau tidak adil. Ya, sesama kalian aja, sama manusia, ya, apabila kalian senang bangga dengan anak lelaki, sementara untuk manusia yang lain, misalnya anak perempuan, kalian menganggap hina demikian. Lalu bagaimana kalian menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak perempuan yang kalian sendiri merasa hina apabila memiliki anak perempuan? Ini adalah pembagian yang sangat curang, yang tidak adil, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang mereka klaim itu adalah batil, tidak benar. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun. Allah tempat bergantung. Dan itu sudah cukup dijelaskan di dalam satu surat, yaitu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua para makhluknya. Lam yalid. Ia tidak beranak. Walam yulad. Dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sama seorang pun dari makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. In hiya illa asma'un. Tidak lain hal itu adalah semata-mata hanya pemberian nama. Samaitumuha, yang kalian memberi nama Tuhan-Tuhan tadi. Antum, baik kalian sendiri, wa aba'ukum, dan juga bapak-bapak nenek moyang kalian. Ma anzalallah, tidaklah Allah menurunkan biha, terhadap nama-nama yang kalian klaim tersebut, min sultan, dari alasan hujah yang membenarkan kalian untuk menyembah mereka itu. Ia tabi'una, tidak lain mereka itu hanyalah mengikuti iladzan, prasangka saja yang mereka ikutinya, bukan ilmu. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang disukai, diselerai oleh hawa nafsu mereka sendiri. Dan dipastikan itu adalah kesesatan. Karena tidak ada hujah, tidak ada dasar, tidak ada dalil, tidak ada ilmu tentang kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membenarkan atas perbuatan yang mereka lakukan dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka klaim sebagai Tuhan bagi mereka. Walaqad ja'ahum, walaqad dan sungguh-sungguh ja'ahum telah datang kepada mereka mir rabbihim, dari Tuhan mereka al-huda, petunjuk yang benar, yaitu Allah mengutus seorang rasul, Nabi kita Muhammad SAW, dan juga tentu para rasul yang sebelumnya, juga menurunkan kitab suci Al-Quran untuk Rasulullah SAW, dan juga kitab-kitab suci sebelumnya kepada rasul-rasul yang lain. Itulah petunjuk Allah yang semestinya mereka yakini dan mereka ikuti dan taati. Amlil insan ma tamanna. Amlil insan, apakah bagi manusia ma tamanna, dia ya akan meraih, mendapatkan apa saja yang diangan-angankan oleh dirinya. Kalau mereka menyatakan bahwa itu adalah Tuhan, berarti itu suatu kebenaran yang pasti. Tidak. Kalau mereka berangan-angan bahwa Tuhan-Tuhan, patung-patung yang mereka sembah ini akan melindungi diri mereka, akan menyelamatkan diri mereka, memberi syafaat mereka, itu angan-angan mereka. Ternyata tidak seperti itu. Falillahil akhiratu, maka milik Allah, kekuasaan Allah sajalah, yaitu negeri akhirat, wal ula, dan
negeri yang dunia ini, yang awal ini. Dunia dan akhirat semuanya di bawah kekuasaan Allah, milik Allah. Bukan apa yang mereka angan-angankan dan mereka maukan. Tidak. Maka dari itu, ikuti syariat dan petunjuk Allah agar jangan sampai sesat dan menyimpang dari jalan yang lurus yang akan mengantarkan umat manusia kepada kehidupan yang selamat dan bahagia dunia akhiratnya. Dunia akhirat adalah milik Allah. Jangan sekali-kali menyimpang dan melanggar daripada petunjuknya. Jangan mengikuti hawa nafsu dan prasangka, rekayasa, bikin-bikin aturan sendiri, bikin-bikin ritual sendiri tanpa mengikuti apa yang Allah turunkan dari petunjuk tersebut. Wa kam mim malakin, dan betapa banyak dari para malaikat fis samawat yang ada di langit yang sangat mulia di sisi Allah sekalipun, namun la tughni syafa'atuhum, tidaklah berguna, bermanfaat syafaat mereka itu syai'an sedikit pun, kata Allah. Apalagi Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, berhala-berhala, kuburan, batu dan kayu yang kalian puja-puja, kalian sembah, kalian anggap memiliki kehebatan dan kesaktian atau keramat dan apa yang kalian yakini. Malaikat saja ternyata syafaatnya tidak bermanfaat sedikit pun, kata Allah, illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah memberikan izin tentunya untuk mereka. Itu pun liman yasha'u, bagi siapa orang yang Allah kehendaki, ya, wa yarda, dan Allah ridhoi. Artinya malaikat tidak bisa memberi syafaat kecuali hanya untuk orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi dari para hambanya yang beriman dan bertakwa saja. Adapun orang yang tidak beriman dan bertakwa, tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, jangan harapkan syafaatnya siapapun, bahkan syafaat malaikat sekalipun akan bermanfaat bagi dirinya. Jangan harap. Syafaatnya malaikat akan berguna dan bermanfaat hanya bagi siapa orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Itulah para hambanya yang beriman dan bertakwa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.